Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Bekasi dengan NIM 2892050103 dari Prodi Manajemen Reguler Plus dengan mata kuliah Manajemen Logistik. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya di semester 4 dengan dosen pengampu Ibu Wina Starikusuma Ningtyas, SIP, SMM. Materi yang saya akan bahas yaitu pengendalian logistik. Pengendalian dalam manajemen logistik merupakan suatu kegiatan yang perlu dicermati secara terus-menerus, karena kegiatan ini untuk meluruskan, membetulkan bila terjadi suatu penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Mengapa pengendalian logistik penting dilakukan oleh suatu organisasi? Tujuan utama dari aktivitas manajemen logistik pada dasarnya adalah untuk bisa fokus pada pencapaian tujuan organisasi agar bisa lebih efisien dan efektif. Adapun penerapan pengendalian manajemen logistik, yaitu beberapa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam setiap kurun waktu tertentu dalam penerapan manajemen logistik terpadu tersebut seperti satu, tempat. Hal ini merupakan basis dari semua kegiatan organisasi. Oleh karenanya, faktor ini harus juga mendapat perhatian tersendiri dari pengelola organisasi, seperti masalah strategis, pemilihan tempat, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ventilasi, dan sebagainya. Poin 2, kebersihan dan kerapihan. Salah satu faktor kenyamanan dalam bekerja adalah faktor kebersihan dan kerapihan di lingkungan kerjanya. Maka faktor ini harus diperhatikan seperti ukuran ruangan, bahan ruangan, penata ruangan. 3, alur dan jalur. Arah yang dilalui oleh suatu produksi, sedang jalur adalah suatu proses produksi baik, sedangkan jalur adalah suatu jalan mana yang harus dilalui oleh suatu proses produksi. Baik alur maupun jalur harus diawasi dengan baik. 4, keamanan. Hal ini merupakan salah satu unsur pencapaian peningkatan prestasi kerja. Dengan adanya rasa aman dalam bekerja, contoh penggunaan satpam, prestasi satpam, kondisi lingkungan kerja, dan sebagainya. 5, bangunan. Hal ini merupakan suatu sarana dalam melindungi dari basis seluruh kegiatan organisasi sehingga perlu penataan yang lebih baik. Contoh penataan dalam pembuatan gedung, luas gedung. 6, kendaraan. Kendaraan merupakan alat pengangkutan dalam kegiatan logistik, maka perlu diperhatikan dalam jenis kualitas, jumlah rute, contoh jenis merek, daya angkut, keunggulan yang didapat, dan sebagainya. 7, kecelakaan dan keselamatan. Kecelakaan merupakan resiko kerja, namun harus diupayakan jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Contoh pemberian kelengkapan, peralatan kerja, kenyamanan kerja. Selanjutnya poin 8, pencurian. Faktor yang diperlukan bahwa pencurian seringkali terjadi di suatu organisasi dan hal ini mengganggu jalannya perusahaan dalam aktivitasnya. Contoh penggunaan sistem deteksi keamanan. 9, jadwal pekerjaan. Jadwal pekerjaan harus disesuaikan dengan kondisi organisasi, kondisi karyawan. Contoh penjadwalan yang merata, karyawan putri tidak dijadwalkan pada malam hari. 10, personalia. Yang dimaksud personalia adalah pengaturan karyawan sehingga karyawan bisa bekerja dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya. Contoh penerapan ajas kepemimpinan yang asah, asih, asuh. 11, kelengkapan perabotan kantor. Hal ini merupakan penunjang dari keberhasilan penyelesaian suatu pekerjaan, sehingga perabotan kantor harus lengkap. 12, kemudahan dan kenyamanan tempat parkir. Hal ini merupakan salah satu aspek yang harus dicermati dalam penanganan parkir, baik untuk karyawan, relasi, dan sebagainya. Poin 13, kontrak perawatan merupakan salah satu upaya melindungi karyawan dalam pelaksanaan tugasnya. Contoh pengikutsertaan asuransi bagi semua karyawan. 14, peresmian. 14, permesinan. Mesin merupakan alat yang paling penting dalam pelaksanaan proses produksi, sehingga permesinan harus mendapat perhatian dan pengendalian yang utama. Contoh penggunaan mesin yang memenuhi standar. 15, pembukuan dan permodalan. Hal ini merupakan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pembukuan. Contoh penggunaan petugas pembukuan yang lincah, tanggap, dan tertib. Selanjutnya, pemantauan kegiatan logistik.
Faktor pengawasan untuk kegiatan logistik dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang cukup berarti. Terbukti bahwa kegiatan pengawasan diperluas peranannya dengan istilah kegiatan pengendalian. Pengendalian dalam kegiatan perusahaan sehari-hari disebut dengan kegiatan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen mempunyai arti upaya yang sistematis untuk membuat suatu proses yang memastikan bahwa aktivitas nyatanya telah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Pengendalian manajemen akan memberikan keuntungan seperti poin A dapat menanggulangi perubahan dari adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah. Manajer dapat melacak perubahan tersebut dikaitkan dengan yang akan mempengaruhi terhadap produk atau jasa, ancaman, dan peluang. Contohnya, penjahit pakaian akan menyesuaikan model yang digemari oleh pelanggan atau mode yang lagi populer. B. Menciptakan gerakan yang lebih cepat. Satu hal adalah mengenal permintaan pelanggan guna perbaikan dalam perencanaan. Kualitas produk atau jasa maupun kualitas harga waktu penyerahan. Perusahaan mampu bersaing dan pada saatnya akan menempatkan pada posisi garis terdepan. Contoh, penjahit pakaian selain memberikan jasa penjahit juga menyediakan bahan pakaian yang sesuai dengan selera konsumen. Lanjutnya C. Menyatukan pekerjaan atau koordinasi pekerjaan. Para manajer yang berwawasan luas akan menghargai keragaman perilaku dan memikirkan dari para bawahannya tanpa membedakan suku, agama, ras. Contoh, penjahit pakaian membagi pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Adapun langkah-langkah dalam proses pengendalian menurut Robert J. Moskler membagi pengendalian dalam 4 langkah, yaitu sebagai berikut. A. Penetapan standar. Selama proses perencanaan, semua pengendalian sebaiknya ditetapkan dengan istilah yang mudah, jelas, dapat diukur waktu pelaksanaan, dan dana yang dibutuhkan. Contoh, bagian personalia perusahaan untuk menerima karyawan baru minimal berpendidikan strata 1, laki-laki, dan sebagainya. B. Pengukuran kinerja karyawan akan disesuaikan dengan jenis aktivitas perusahaan. Perbedaan aktivitas perusahaan dan menuntut kinerja yang berbeda pula. Pengukuran penentuan kinerja harus disesuaikan dengan standar kerja sehingga manajer dapat berasumsi bahwa segala kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Contoh, penentuan kinerja bagi para pegawai kelas eksekutif harus didekati dengan pendekatan hubungan persahabatan. C. Pengambilan tindakan perbaikan. Pengambilan tindakan perbaikan di sini dilakukan apabila kinerja karyawan berada di bawah standar dan setelah dianalisa memerlukan tindakan perbaikan. Tindakan tersebut dapat berupa pengadaan perubahan terhadap sesuatu atau lebih banyak alternatif dalam operasi perusahaan atau mungkin terhadap standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya poin D, memudahkan delegasi dalam kelompok kecenderungan ke arah manajemen partisipatif akan meningkatkan kebutuhan untuk mendelegasikan wewenang dan akan mendorong karyawan bekerja dalam suatu kelompok atau tim. Sebagai contoh, perusahaan memberikan hak dan wewenang yang lebih kepada para pekerja yang tergabung dalam gugus kendali mutu. Selanjutnya, inspeksi manajemen material. Salah satu tujuan pokok dari manajemen material adalah pemeliharaan mutu material atau bahan produksi. Mutu yang rendah merupakan penyebab dari kegagalan penyerahan pesanan pada waktu yang telah disepakati. Tanggung jawab inspeksi manajemen material atau bahan produk bertujuan memeriksa contoh atau sampel material maupun suku cadang yang lain untuk menjamin mutu yang telah ditetapkan. Inspeksi tersebut dapat dilakukan di pabrik penjual atau supplier atau pada saat material diterima di perusahaan. Titik berat pengawasan material atau suku cadang terdapat atau terhadap penolakan inspeksi, maka makin besar kebutuhan akan menumpuk barang-barang yang stabil akan kontinuitas suplai terjaga. Tujuan pengecekan sampel adalah untuk mengukur tingkat fluktuasi atau kerusakan material yang ada dan masih dalam pengendalian atau tidak. Prosedur pengambilan contoh dalam manajemen material ini dapat berupa inspeksi lengkap terhadap 1/10 dari bagian material yang dikirim. Jika seluruh 1000 unit part material tersebut memenuhi spesifikasi, pada seluruh kiriman akan diterima. Akan tetapi, bila terjadi satu cacat dalam contoh, maka 1000 unit akan dapat diikuti beberapa pilihan. Pertama, seluruh material yang dikirim akan ditolak atau dikembalikan. Akan tetapi berakibat pada pengeluaran biaya
pengembalian yang cukup besar dan kemungkinan perusahaan akan kekurangan material. Kedua, seluruh material atau barang yang berakibat pada pengeluaran biaya pengembalian yang cukup besar dan kemungkinan perusahaan akan kekurangan material. Kedua, seluruh material atau barang dikirim diinspeksi untuk memisahkan material mana yang lolos sensor, mana yang tidak. Pilihan terakhir, jika hanya satu-satu terbatas jumlah yang cacat yang bisa ditemukan, maka diambil contoh acak. Yang kedua, untuk pemeriksaan silang dengan tingkat toleransi bagi penerimaan atau penolakan material tergantung batas toleransi yang diterapkan. Selanjutnya, manajemen persediaan merupakan bagian utama dari model kerja yang merupakan aktivitas yang pada setiap saat mengalami perubahan. Pada dasarnya, persediaan meliputi tiga macam yang utama. A. Persediaan bahan mentah, raw material inventory. B. Persediaan bahan setengah jadi, work in process inventory. C. Persediaan barang jadi, finished good inventory. Ketiga macam persediaan tersebut dalam satu periode akan mengalami perputaran yang berbeda-beda dan tinggi rendahnya tingkat perputaran persediaan akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap besar kecilnya dalam persediaan hingga dibutuhkan dana yang relatif kecil serta lambat perputarannya, berarti semakin panjang terikatnya dana dalam persediaan. Dalam hal cara penyediaan atau pembelian, pada dasarnya ada dua alternatif. A. Dibeli sekaligus jumlah seluruh kebutuhan tersebut dan kemudian disimpan di gudang. Sedangkan setiap kali kebutuhan oleh proses produksi lebih tajam, dalam arti sudah tersedia sejumlah besar bahan dasar untuk kebutuhan proses produksi yang cukup panjang. Konsekuensinya, perusahaan harus menanggung ongkos persediaan atau penyimpanan yang tinggi. Kemudian poin B, alternatif kedua, berusaha memenuhi kebutuhan bahan dasar tersebut dengan membeli berkali-kali dalam jumlah kecil untuk setiap pembelian. Frekuensi pembelian akan lebih tinggi. Keuntungan dari cara ini adalah perusahaan tidak perlu menanggung ongkos-ongkos penyimpanan yang terlalu besar terhadap bahan dasar ini. Dalam hal ini, ongkos penyimpanan dibebankan pada supplier bahan dasar. Selanjutnya ada analisa jalur kritis. Analisa jalur kritis atau critical path method adalah merupakan suatu metode analisa yang mampu memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan produksi atau proyek yang dilaksanakan. Metode analisa jalur kritis ini terutama digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin atau terutama pada tipe proses produksi yang intermittent atau produksi pesanan. Dalam metode analisa jalur kritis ini, kita berusaha untuk menggambarkan jalur-jalur jaringan aliran proses produksi 5 dengan penggambaran jalur jaringan kegiatan proses produksi itu, maka manajemen akan mampu memperoleh logika ketergantungan atau logika kegiatan proses produksi. Di samping itu, diperoleh juga kelemahan-kelemahan yang ada pada jalur proses produksi tersebut atau setidaknya dapat diketahui bahaya dan akan keterlambatan dari proses produksi. Keuntungan dari diagram network adalah dapat dilihat kemungkinan-kemungkinan perubahan jalur kegiatan proses produksi yang lebih baik atau lebih ekonomis. Lalu dapat dipelajari kemungkinan percepatan dari salah satu atau beberapa jalur kegiatan yang memungkinkan manajer untuk mempercepat seluruh waktu yang dibutuhkan bagi penyelesaian proyek itu seluruhnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.